Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ananda sekalian, kita bertemu kembali dalam pembelajaran online melalui e-learning. Untuk kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang statistik yang merupakan stage keempat, yaitu pada pembahasan ukuran letak data. Tujuan dari pembelajaran pada pertemuan ini, siswa dapat menentukan kuartil, desil, dan persentil pada data tunggal dan data berkelompok. Untuk itu, anak-anak sekalian, mari kita mulai pembahasannya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ukuran letak data yang merupakan sub pembahasan dalam ukuran letak data adalah yang pertama kuartil atau Q, dan yang kedua desil atau D, dan yang ketiga persentil atau P. Yang pertama adalah kuartil. Kuartil adalah datum yang membagi data terurut yang sudah dibentuk dalam statistik jajaran menjadi 4 bagian. Untuk memahaminya, misalkan dalam ilustrasi, kita punya data yang sudah terbentuk menjadi statistik jajaran, maka data panjangnya dari X1 sampai dengan Xn terbagi atas 4 bagian, yang dimana posisi pertama adalah untuk Q1, yang merupakan kuartil pertama sebagai kuartil bawah. Mempartisi data menjadi 1/4 bagian dan 3/4 bagian. Sehingga Q tepat berada di tengah-tengah antara X1 dan Q2. Kemudian yang kedua adalah Q2 atau kuartil kedua, mempartisi data menjadi setengah bagian dari semua data ini, sehingga Q2 dapat dikatakan sebagai median dari data atau nilai tengah dari data X1 sampai dengan Xn. Kemudian untuk Q3 yang merupakan kuartil ketiga sebagai kuartil atas, mempartisi data menjadi 3/4 bagian dan 1/4 bagian. Sehingga Q3 ini merupakan nilai tengah antara data Q2 sampai dengan Xn. Itu adalah posisi dari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Yang pertama adalah kuartil untuk data tunggal. Untuk statistik jajaran dengan ukuran data N lebih dari 4, dapat ditentukan 3 buah nilai kuartil yang membagi menjadi 4 bagian yang sama. Langkah-langkah dalam menentukan kuartil. Yang pertama, kita menentukan median sebagai kuartil yang kedua. Kemudian, kuartil pertama atau Q1 merupakan median dari semua nilai datum yang kurang dari Q2 atau dari X1 sampai dengan Q2. Maka Q1 merupakan median dari data tersebut. Selanjutnya untuk kuartil yang ketiga atau Q3 yang merupakan median dari semua nilai datum yang lebih dari Q2. Dalam arti merupakan nilai median dari Q2 sampai dengan Xn. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dari contoh berikut. Tentukan kuartil dari data A, kita punya data A, kemudian data B yang sudah bisa dilihat dari slide ini. Maka untuk menyelesaikan atau menentukan kuartil dari data ini dapat dilihat yang pertama untuk soal yang A, buat statistik jajaran terlebih dahulu. Sehingga data tersebut sudah kita urutkan dari data yang terendah menuju kepada data yang tertinggi. Ternyata banyaknya N adalah 13.
Maka kita menentukan nilai kuartilnya. Yang pertama adalah kita tentukan nilai kuartil yang kedua, yang merupakan nilai median. Di mana datanya tunggal, maka mediannya menggunakan rumus data yang ke N ditambah 1 per 2. Artinya mediannya merupakan data yang ke 13 ditambah dengan 1 per 2. Sehingga saya merupakan data yang ke-7. Nah, data yang ke-7 yang merupakan median yang sama dengan Q2 adalah 6,2. Setelah kita melihat atau mengetahui dan mendapatkan bahwa Q2 yang merupakan median sama dengan 6,2, maka kita bisa menentukan untuk Q1-nya bahwa kuartil yang pertama atau Q1-nya sebagai median dari semua nilai datum yang kurang dari Q2. Ternyata dapat dilihat bahwa data yang kurang dari Q2 adalah data ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan 6. Merupakan data yang mempunyai banyaknya 6. Sehingga genap. Maka ketika genap, di mana Q1 merupakan median dari data 1 sampai dengan 6, kita menggunakan rumus setengah kali Xn per 2 plus Xn per 2 plus 1. Artinya N di sini adalah posisi N untuk 6 data. Sehingga diperoleh bahwa nilai median untuk Q1 adalah setengah kali data yang ke-6 dibagi 2, yaitu data yang ketiga, ditambah dengan data yang ke-6 dibagi 2 plus 1, data yang ke-4. Sehingga posisi Q1-nya adalah data antara data yang ketiga dan data yang ke-4. Sehingga diperoleh bahwa Q1 sama dengan 5,7 ditambah 5,9 dibagi 2 sama dengan 5,8. Ini adalah merupakan Q yang kedua. Sedangkan untuk Q yang ketiga sama prinsipnya. Kita punya banyak data setelah Q2 adalah 8, 9, 10, 11, 12, 13. Artinya data ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga datanya adalah genap. Maka kita menggunakan rumus yang untuk mencari posisi medianya adalah untuk data genap. Sehingga diperoleh bahwa untuk Q yang ketiga merupakan data antara data ke-10 dengan data yang ke-11. Sehingga sama dengan 6,6 ditambah 6,7 dibagi 2 sama dengan 6,65. Ini adalah cara untuk menentukan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 pada data tunggal. Kemudian soal yang B, setelah kita urutkan sebagai statistik jajaran, maka datanya adalah 14. N sama dengan 14, artinya genap. Maka untuk mencari Q2-nya sebagai median yang sama dengan data di tengah-tengah, maka merupakan data yang ke-7 dan data yang ke-8 dibagi dengan 2. Sehingga diperoleh sama dengan Q2-nya yang merupakan median adalah 6,2 ditambah 6,3 dibagi 2 sama dengan 6,25. Untuk Q yang ke-1 atau yang pertama sebagai kuartil bawah, ternyata setelah diamati bahwa datanya ada 7, sehingga ganjil. Maka untuk menentukan data ini berada di mediannya sebagai Q yang ke pertama, maksudnya sebagai Q yang ke-1 atau kuartil bawah. Sehingga data yang ke-4 sebagai kuartil bawah. Sama dengan Q4 sama dengan, mohon maaf, ini 5,9. Mestinya. Kemudian untuk Q yang ketiga adalah kita punya datanya juga, yaitu 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga posisi sebagai ki yang ketiga adalah merupakan median dari data 8 sampai dengan 14, sehingga merupakan nilai tengah, yaitu data yang ke-11. Sehingga ki yang ketiga sebagai kuartil atas adalah sama dengan 6,7. Ini anak-anak sekalian untuk menentukan nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil yang ketiga. Selanjutnya yang kedua adalah menentukan kuartil dari data yang berkelompok. Untuk menentukan kuartil data yang berkelompok dapat kita gunakan rumus sebagai berikut, di mana Ki1, Ki maksudnya, Ki sama dengan Li plus P kali I per 4 N min Fki per Fki. Maksudnya dalam penjelasannya adalah bahwa Ki adalah merupakan kuartil ke I data yang kita cari. Maka sama dengan tepi dari data yang kita cari pada kelas di mana Ki atau kuartil I tersebut ada pada kelas tersebut. Kemudian ditambah P merupakan panjang kelas kali I per 4 kali banyaknya data dikurangi dengan Fq, di mana Fq itu merupakan akumulasi atau jumlah dari frekuensi sebelum kelas interval yang di mana di dalamnya terdapat kuartil ke I. Kemudian per F Ki artinya apa? Dibagi dengan frekuensi di mana kelas tersebut terdapat nilai atau data untuk kuartilnya. Itu adalah rumus yang kita pakai. Untuk itu anak-anak sekalian, agar jelas kita lihat contoh berikut ini. Dari 1000 siswa, peserta MSQ diperoleh data skor berupa tabel berikut. Yang ditanyakan adalah tentukan Ki1, Ki2, dan Ki3. Dari sajian tabel data berikut ini, kita lihat bahwa untuk skornya ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kelas. Frekuensinya, frekuensi kumulatifnya, maka data tersebut dapat dilihat sebanyak 1000. Masing-masing kelas mempunyai frekuensi di dalam tabel ini. Maka untuk mencari Ki yang pertama atau Ki1-nya, kita menggunakan rumus Ki sama dengan Li plus P kali I per 4N min Fq per Fqi. Maka ketika kita melihat bahwa untuk Ki1 maka mempunyai posisi di mana 1/4 kali dengan 1000. 1/4 kali dengan 1000 maka sama dengan 1000 dibagi 4 sama dengan 250. Sehingga posisi datanya itu antara data yang ke-250 dan 251. Kenapa demikian? Karena datanya ini adalah genap. Sehingga kita mencarinya adalah pada data yang berada di tengah-tengah antara data ke-250 dan 251, sehingga datanya merupakan data yang ke-250,5. Nah, data yang ke-250,5 itu ada pada frekuensi, ada pada kelas 20 sampai dengan 29. Karena frekuensi kumulatifnya sama dengan 274, sehingga data ke-250,2 ada di dalam frekuensi yang mempunyai kelas
20 interval 20 sampai dengan 29. Sehingga diperoleh maka Q1 sama dengan tepi bawah dari kelas tersebut, yaitu tepi bawahnya dari batas bawah kelas, yaitu 19,5 ditambah panjangnya kelas adalah 10 kali 1/4 kali 1000 min 59, ini adalah merupakan FQ, yaitu kumulasi data interkumulasi dari frekuensi data sebelum kelas yang di dalamnya terdapat nilai kuartil 1. Maka merupakan frekuensi kumulatif yang sama dengan 59. Dibagi dengan frekuensi yang di dalamnya kelas yang di dalamnya terdapat kuartil yang ke-1, yaitu frekuensinya 215. Sehingga diperoleh maka Q1 sama dengan 19,5 ditambah 10 kali 191 per 215. 1000 dibagi 4 adalah 250, dikurang 59 sama dengan 191 per 215. Sehingga diperoleh bahwa Q1 sama dengan 19,5 plus 8,8. Sehingga Q1-nya atau kuartil yang pertama sama dengan 28,3. Ini adalah untuk mencari kuartil yang pertama. Selanjutnya adalah untuk kuartil yang kedua. Kita juga bisa mencari dengan menggunakan rumus ini. Maka kuartil yang kedua ada di kelas mana? Kita cari bahwa dengan menggunakan 2/4, karena kuartil yang kedua, I yang kedua, 2/4 kali 1000 sama dengan 500. Sehingga data tersebut karena N-nya itu adalah 1000, kemudian kita bisa memahami bahwa merupakan genap, maka letak posisi atau posisi dari kuartil yang kedua ada pada data yang ke-500 dan ke-501. Sehingga data tersebut merupakan data yang ke-500,5. Posisi data yang ke-500,5 itu ada pada frekuensi kumulatif 537. Sehingga kelas yang dipakai adalah kelas interval 30 sampai dengan 39. Maka Q2-nya sama dengan 29,5 yang merupakan tepi bawah ditambah 10 panjang kelasnya kali 2/4 kali 1000 dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya, yaitu 274, dibagi frekuensi yang ada di dalamnya pada kelas tersebut adalah untuk kuartil yang kedua, yaitu frekuensinya 263. Sehingga diperoleh Q2 sama dengan 29,5 plus 10 kali 226 per 263, maka sama dengan 29,5 plus 8,6. Maka diperoleh Q2-nya sama dengan 38,1. Selanjutnya untuk Q yang ketiga, kita juga berpandangan bahwa posisi datanya ada pada data yang ke-750 dan 751. Di mana karena merupakan Q yang ketiga, sehingga posisi datanya adalah 3/4 kali 1000, maka sama dengan 750. Di mana posisinya, karena ini adalah banyaknya data adalah genap, maka posisinya adalah 750,5 yang merupakan posisi antara data yang ke-750 dan 751. Sehingga posisi data yang 750,5 itu ada pada
frekuensi kumulasi yang 760. Maka ketika ada pada posisi frekuensi kumulasi 760, maka kelasnya adalah kelas yang interval 40 sampai dengan 49. Maka Q3 sama dengan 39 yang merupakan 0,5 yang merupakan tepi bawah ditambah 10 kali 3/4 kali 1000 min 537 adalah frekuensi kumulasi sebelum frekuensi yang dimana di dalamnya adalah merupakan kelas interval yang ada Q3-nya yaitu 223. Sehingga Q3-nya sama dengan 39,5 ditambah 9,5, maka Q3-nya sama dengan 49,0. Itulah anak-anak sekalian untuk mencari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil ketiga untuk data yang berkelompok. Selanjutnya anak-anakku sekalian, yang kedua adalah kita menentukan desil. Prinsip untuk mencari desil sama dengan kuartil. Jika kuartilnya membagi data yang terurut menjadi 4 bagian, maka untuk desil membaginya menjadi 10 bagian. Hal ini berarti sekumpulan data yang terurut memiliki 9 nilai desil, yakni D1, D2, D3, dan seterusnya sampai dengan D9. Yang pertama adalah untuk desil data tunggal, di mana desil yang ke-1 itu mempartisi data menjadi 1/10 bagian dan 9/10 bagian. Kemudian desil yang kedua mempartisi data menjadi 2/10 bagian dan 8/10 bagian, dan seterusnya sampai kepada desil yang ke-9, yaitu mempartisi data menjadi 9/10 bagian dan 1/10 bagian. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat atau menganalisa dari contoh berikut ini. Desil yang ke-I dapat ditetapkan terletak pada nilai datum urutan yang ke K. Jadi kalau kita mencari desil yang pertama, maka urutan datanya ada yang ke K. Berarti K tersebut menggunakan rumus I kali N plus 1/10. Kemudian I itu merupakan data desil. Desil yang pertama, I itu adalah merupakan satuan dari desil. Desil yang pertama, kedua, sampai dengan 9. Dan N adalah banyaknya data. Sehingga desil yang ke I, DI, adalah merupakan datum yang ke K atau X yang K. Terus kemudian kita pahami bersama-sama bahwa jika nilai urutan datumnya yang ke K itu bukan bilangan asli, maka untuk menghitung desilnya diperlukan pendekatan yang namanya interpolasi linier, di mana desil terletak pada X yang ke K pada datum urutan antara XP dan XP plus 1, di mana posisi datumnya untuk posisi desil yang berada di dalam itu, dan D adalah bagian desimal dari K tersebut, maka nilai desilnya adalah menggunakan rumus DI sama dengan XP plus D kali XP plus 1 min XP. Untuk memudahkan memahami dari pengertian desil apabila nanti data yang ke K itu bukan bilangan asli, kita dapat melihat dari contoh berikut ini. Misalkan kita punya data hasil pengukuran yang sudah kita bentuk dalam statistik jajaran, yaitu data yang ke-1 sampai dengan data yang ke-15 yang sudah kita urutkan, maka
apabila ditanyakan, tentukan D1, D5, D7, desil ke-1, desil ke-5, dan desil ke-7. Kita mencoba untuk menyelesaikannya. D1 terletak pada nilai urutan ke. Kita menggunakan rumus K sama dengan I kali N plus 1 per 10. Sehingga diperoleh, maka D1-nya nanti akan terletak di posisi K sama dengan, karena D-nya ke 1, maka ini 1 kali 15 plus 1, rumusnya per 10. Sehingga diperoleh sama dengan 1,6. Sehingga datanya adalah data yang ke 1,6. Ternyata 1,6 ini bukan bilangan asli. Data yang ke 1,6 itu adalah data yang terletak antara X1 dan X2. Karena 1,6 yang bukan merupakan bilangan asli, maka kita menggunakan pendekatan interpolasi linier. Di mana XP karena terletak antara X1 dan X2, maka XP-nya adalah X1 yang sama dengan 2,1. Kemudian XP plus 1 adalah X2 yang sama dengan 2,4. Untuk D-nya adalah merupakan bagian dari desimalnya, di mana D sama dengan 0,6. Maka kita menggunakan rumus DI sama dengan XP plus D kali XP plus 1 min XP, sehingga diperoleh maka D1 sama dengan X1 plus D kali X2 min X1. X1-nya sama dengan 2,1, kemudian D-nya kita punya 0,6, kali X2-nya kita punya 2,4, min X1 kita punya 2,1, sehingga diperoleh dari hasil perhitungan ini, maka desil ke-1-nya adalah sama dengan 2,28. Ini adalah untuk mencari rumus desil apabila data yang ke K-nya itu bukan bilangan asli. Selanjutnya adalah untuk mencari D yang kelima, di mana D yang kelima itu terletak pada urutan yang ke. Tetap menggunakan rumus, diperoleh sama dengan K itu maksudnya K itu sama dengan 5 kali, karena D-nya ini adalah kelima, ini 5 kali 15 plus 1 per 10. 15 itu adalah banyaknya data, plus 1 per 10, maka data yang ke-8. Karena 8 ini bilangan asli, maka posisi atau nilai dari desil yang kelima atau D5 adalah merupakan data yang ke-8, yaitu 3,7. Kemudian selanjutnya anak-anak sekalian, untuk mencari D yang ke-7 atau D7, maka D7 terletak pada urutan yang ke. K sama dengan 7 kali 15 plus 1 per 10, maka sama dengan 11,2. Sehingga datanya untuk D7, desil ke-7, adalah data yang ke-11,2. Karena 11,2 ini bukan bilangan asli, maka kita menggunakan pendekatan interpolasi linier, sehingga diperoleh maka XP itu adalah data yang ke-11 ini, karena posisinya adalah data yang ke-11,2, maka XP itu adalah data yang ke-11, dan XP plus 1 adalah data yang ke-12. Data yang ke-11 4,7, data yang ke-12 4,8. Sehingga D3-nya ada pada posisi antara data yang ke-11 dan data yang ke-12.
D-nya adalah merupakan bagian dari desimal 11,2 yaitu 0,2. Sehingga kita menggunakan rumus maka D5 sama dengan maka D7 maksudnya sama dengan X11 plus D kali X12 dikurang X11 maka sama dengan 4,7 ditambah 0,2 kali 4,8 dikurang 4,7 sama dengan 4,72. Inilah cara untuk mencari desil anak-anak sekalian untuk data tunggal. Adapun desil untuk data berkelompok dapat digunakan rumus DI sama dengan LI plus P kali I per 10 karena desil maka pernya adalah per 10 kali N dikurang frekuensi kumulatif di mana kelas sebelum daripada kelas yang terdapat DI-nya per frekuensi di mana kelas yang terdapat DI-nya. Itu anak-anak sekalian, maka dapat kita pahami dengan menggunakan atau dengan melihat contoh berikut ini. Dari 1.000 siswa, saya masih menggunakan data untuk MSQ. Dari 1.000 siswa peserta MSQ, diperoleh data skor berupa tabel berikut. Ini anak-anak sekalian tetap sama menggunakan data yang kami gunakan di awal. Yang ditanyakan adalah tentukan D3 dan D8. Maka untuk menyelesaikannya, yang pertama D3. Kita menggunakan rumus pada data yang keberapa posisi D3-nya adalah data yang ke I per 10 kali N, karena desilnya adalah desil yang ketiga untuk data berkelompok, maka 3 per 10 kali banyaknya data adalah 1.000, maka sama dengan kali 1.000 maka sama dengan 300. Sehingga posisinya ada pada data yang ke 300 dan 301. Kenapa posisinya ada yang ke 300 dan 301? Karena N-nya sama dengan 1.000 yang merupakan bilangan genap. Maka D3-nya sama dengan 29,5 desil yang ketiga, 29,5 plus 10 panjang kelasnya kali 300 yang merupakan 3/4 kali 1.000 yaitu 300, 3 per 10 maksudnya kali 1.000 yaitu 300 dikurang 274 adalah kumulasi frekuensi sebelum kelas di mana kelas tersebut terdapat desil yang ketiga. Ketika kita melihat bahwa posisi datanya ke 300, maka ada di 537 pada frekuensi kumulatifnya. Sehingga datanya ada pada kelas 30 sampai dengan 39. Sehingga kita lanjutkan, maka D3 sama dengan 29,5, tepi bawahnya ini 39,5 ditambah 10 kali 0,098 sehingga diperoleh maka D3-nya sama dengan 29,5 plus 0,98 sama dengan 30,48. Jadi desil 3-nya sama dengan 30,48. Sekarang kita mencari desil yang ke-8. Dengan menggunakan rumus yang sama, maka data yang ke-8 dibagi 10 kali 1.000 yaitu data yang ke-800. Karena N-nya itu 1.000 genap, maka data yang ke-800 dan 801. Maka data yang ke-800 dan 801 maka ada di frekuensi kumulatif 884. Sehingga diperoleh bahwa D8 maka sama dengan
49,5 yang merupakan tepi bawah kelasnya, plus 10 kali 800 min 760 adalah merupakan kumulatif frekuensi sebelum kelas yang dimana di dalamnya terdapat desil 8 tersebut, yaitu 760 per 124, yaitu frekuensi yang di dalamnya terdapat desil ke-8 tersebut pada interval kelasnya, yaitu 124. Sehingga diperoleh bahwa D8 sama dengan 49,5 ditambah 10 kali 0,32. D8 sama dengan 49,5 ditambah 3,2, maka diperoleh sama dengan 52,7. Sehingga D8-nya adalah 52,7. Inilah anak-anak sekalian ketika kita mencari desil untuk data yang berkelompok. Selanjutnya anak-anak sekalian kita membahas yang ketiga, yaitu persentil. Bagaimana caranya menentukan persentil? Prinsipnya adalah membagi data statistik jajaran tersebut menjadi 100 bagian. Maka dikatakan persentil. Hal ini berarti sekumpulan data tersebut sebanyak 99, yakni dari P1 sampai dengan P yang ke-99. Yang pertama adalah persentil untuk data tunggal. P1 mempartisi data menjadi 1/100 bagian dan 99/100 bagian. P2 mempartisi data menjadi 2/100 bagian dan 98/100 bagian, dan seterusnya sampai dengan P yang ke-9 mempartisi data menjadi 99/100 bagian dan 1/100 bagian. P1 terletak pada urutan yang ke PI, maksudnya terletak pada urutan yang ke K, di mana K kita juga bisa menggunakan rumus bagaimana untuk menentukan desil di depan, seperti penentukan desil di depan, yaitu K sama dengan I kali N plus 1 per 100, karena 100 maka merupakan persentil. Jadi untuk melihat posisi P yang ke I itu terletak pada urutan datum yang ke K yang dicari dengan menggunakan rumus yang ini. Kemudian jika ternyata K-nya itu bukan bilangan asli, maka kita menggunakan pendekatan interpolasi linier sebagaimana desil yang saya sampaikan di depan, yaitu menggunakan rumus PI sama dengan XP plus D kali XP plus 1 min XP. Anak-anak sekalian, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Misalnya kita punya data hasil pengukuran jajaran, saya menggunakan data yang seperti kita pakai contoh di depan, sebanyak 15 datanya. Yang ditanyakan adalah tentukan P yang ke-55, persentil yang ke-55. Alternatif penyelesaiannya, kita cari P yang ke-55 itu terletak pada nilai urutan yang ke. Nih, kita menggunakan rumus. Maka diperoleh K sama dengan 55 kali 15 per 1 per 100 sama dengan 8,8. Sehingga persentil yang ke-55 atau persentil 55 itu terletak pada urutan datum yang ke-8,8. Karena 8,8 bukan bilangan asli, maka kita menggunakan pendekatan interpolasi linier, di mana XP-nya karena terletak data yang ke 8,8, berarti posisi P55 terletak antara data yang ke 8
dan data yang ke-9. Sehingga XP-nya sama dengan X8, yaitu 3,7, dan XP plus 1 yang merupakan data yang ke-9, yaitu 4,0. Di mana D-nya merupakan bagian desimal dari 8,8 adalah 0,8. Sehingga kita menggunakan rumus PI sama dengan XP plus D kali XP plus 1 min XP, sehingga diperoleh maka P yang ke 55, mohon maaf ini adalah P yang ke-55, mohon maaf salah tulis, sama dengan X yang ke-8 ditambah D kali X yang ke-9 dikurangi X yang ke-8. Sehingga diperoleh 3,7 plus 0,8 kali 4,0 dikurangi 3,7, maka sama dengan 3,9. Sehingga data yang ke-8,8 merupakan P55 adalah 3,94. Ini anak-anak sekalian untuk menentukan persentil dari data tunggal. Kemudian persentil untuk data berkelompok. Untuk menentukannya kita menggunakan rumus bahwa PI sama dengan LI plus P kali I per 100 kali N min FP per FPI. Sama prinsipnya rumusnya dengan desil dan kuartil yang untuk data berkelompok. Kita langsung menuju kepada contoh soal. Dari 1.000 siswa peserta MSQ, kita masih menggunakan data dari peserta MSQ, diperoleh data skor berupa tabel sebagai berikut. Yang ditanyakan adalah tentukan persentil 15 dan persentil 75. Kita menggunakan rumus bahwa PI sama dengan LI plus P kali I per 100 kali N min FP per FPI. Maka P yang ke-15 adalah berposisi pada data yang ke-15 per 100 kali 1000, karena banyaknya data adalah 1000, maka sama dengan 150. Sehingga posisinya P15 itu adalah data yang ke-150 dan yang ke-151. Karena N-nya adalah genap, yaitu sama dengan 1000. Maka P15, posisi data yang ke-150,5 adalah ada pada frekuensi kumulatif 274. Sehingga kelas yang digunakan adalah kelas interval 20 sampai dengan 29. Dan frekuensi kelas intervalnya yang digunakan adalah 215. Sehingga P-nya sama dengan, P15-nya sama dengan 19,5 maksud kami, yang merupakan tepi bawah kelas, ini 19,5, ditambah panjang kelasnya 10 kali 150 dikurangi 59 merupakan kumulatif dari frekuensi sebelumnya per 215, yaitu frekuensi yang ada persentil 15-nya. Sehingga P15 sama dengan 19,5 plus 10 kali 0,42 sama dengan 19,5 plus 4,2. Sehingga P15-nya sama dengan 23,7. Ini adalah untuk P yang ke-15 pada data berkelompok. Selanjutnya anak-anak sekalian, untuk P yang ke-75 kita juga menggunakan posisi P yang ke-75 atau P75
adalah 75/100 kali 1000, maka sama dengan 750. Sehingga posisi datanya untuk P yang ke-75 ada di posisi data yang ke-750 dan 751. Kenapa? Karena N-nya adalah genap. Sehingga P15 itu untuk LI-nya atau tepi bawahnya adalah ada pada posisi di mana kelas akumulatifnya, frekuensi akumulasinya adalah 760, sehingga kelasnya 40 sampai 49. Sama dengan 39,5 ditambah 10 kali 750 dikurangi frekuensi akumulasi sebelumnya atau kumulatif sebelumnya, yaitu 537 per frekuensi yang miliknya kelas yang di dalamnya ada persentil yang ke-75, yaitu 223 frekuensinya. Sehingga diperoleh P75 sama dengan 39,5 plus 10 kali 0,95 sama dengan 39,5 plus 9,5, maka P75 sama dengan 49. Itulah anak-anak sekalian, pada slide yang keempat, yaitu membahas tentang ukuran letak data yang terdiri dari kuartil, kemudian desil, dan persentil. Sudah saya sampaikan, semoga anak-anak sekalian dapat menerima dengan baik, dapat memahami dengan baik, dan saya mohon untuk selalu belajar agar semakin terampil. Maka dari itu, anak-anak sekalian, kita berharap semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah untuk slide yang keempat ini sudah selesai dan semoga membawa barokah bagi kita semuanya. Amin amin Allahumma amin. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.